Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama kita tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Karena dalam hal ini pun saya juga masih menuntut ilmu dan kita senantiasa akan terus menuntut ilmu sampai nantinya ilalahdi, sampai nantinya kita ke liang lahat. Karena memang ilmu ini selalu berkembang, selalu ada info-info yang nantinya insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, salah satu yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang kesehatan wanita atau kesehatan kaum perempuan. Ya, tentu saja apakah kaum laki-laki tidak ada faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan? Ada, tapi kita saat ini memang akan fokus mempelajari tentang kesehatan wanita. Kenapa? Karena memang wanita ini sangat-sangat apa namanya ya, makhluk Allah yang luar biasa. Jadi makhluk pilihan Allah yang luar biasa. Walaupun keberadaannya adalah menyusul. Karena pertama kali kan diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Ya, makhluk pertama itu hanya laki-laki saja. Ya, keberadaan kaum wanita itu nyusul. Tetapi ternyata keberadaannya luar biasa melengkapi dari keberadaan kaum pria. Nah, nanti kita akan melihat sisi-sisi mana yang perlu diperhatikan agar kaum wanita yang memiliki peran yang luar biasa ini ada hal-hal yang rentan yang nantinya bisa mengganggu kesehatan. Dan tentu saja ini penting, walaupun ini masalah ini adalah masalah kelan, tetapi bapak-bapak terutama ya kaum pria perlu tahu juga agar nantinya sebagai laki-laki yang nantinya posisinya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memiliki tanggung jawab untuk memberikan guidance, pedoman, ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa, tanggung jawab entah sebagai seorang bapak ya bagi anak perempuannya, atau suami bagi pasangan istrinya, atau seorang kakak bagi adiknya, yang nantinya adik perempuannya maksud kami, yang nantinya bisa memberikan edukasi. Oh, kalau ada gangguan seperti ini ya, ilmunya adalah seperti ini, herbalnya adalah seperti ini. Nah, ini herbal yang berkualitas dari SNW apa yang nanti bisa dimanfaatkan, ini bisa memberikan panduan agar nantinya bisa memberikan kemanfaatan bagi anggota keluarganya yang perempuan. Jadi tetap bagi bapak-bapak ini merupakan ilmu yang pantas untuk disimak. Nah, kami langsung berikan materi untuk pagi hari ini, kesehatan perempuan dalam fokus. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Dalam sebagai pengantar ya, di dalam Al-Qur'an kita tahu Allah SWT pernah berfirman terkait dengan kelahiran Maryam ya, ibunya Nabi Isa ya. Beliau ketika lahir, orang tuanya ini menggadang-gadang nantinya kalau punya anak itu akan di apa namanya didedikasikan anaknya ini untuk perjuangan di jalan Allah. Ya, karena bayangan dari orang tuanya nanti anaknya itu laki-laki. Tapi ternyata yang lahir perempuan. Ya, kemudian orang tuanya ini istilahnya curhat sama Allah. Ya Allah, kami melahirkan anak perempuan. Kemudian lahirlah statement ini. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi walaupun berbeda, memiliki kewajiban yang sama, yakni menjadi hamba Allah yang memberikan pengabdiannya kepada agama Allah dengan kewajiban yang sama. Hanya saja tentu saja memiliki peran yang berbeda, ya, memiliki posisi peran yang berbeda. Nah, inilah yang nantinya di dalam agama penjelasannya terutama nanti dijelaskan di ayat yang selanjutnya di Quran surat An-Nisa ayat 32 ya. Allah memberikan bagian bagi laki-laki atas apa yang sudah mereka usahakan,
Dan Allah juga memberikan bagian kepada perempuan atas apa yang mereka usahakan. Ayat ini terkait waris, tetapi asbabun nuzulnya sebenarnya beragam. Sebagian ulama menyebutkan ada wanita, loh kok kami cuma dapat warisan setengah dibandingkan laki-laki. Ada lagi asbabun nuzul yang lain menyebutkan kaum laki-laki itu berjihad di jalan Allah, berperang, maju ke medan peperangan, sementara kami nggak bisa. Nah, kemudian Allah SWT melalui Rasulnya memberikan apa namanya alternatif. Kalian bisa juga berjihad di jalan Allah, tetapi jihad-jihadnya tentu saja berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh kaum laki-laki. Nah, disinilah kemudian berbagi peran. Ya, karena tidak semuanya harus sama. Yang namanya bangunan itu tidak semuanya harus jendela. Yang namanya bangunan tidak semuanya jadi atap. Yang namanya bangunan tidak semuanya jadi lantai. Ya, tapi ada atap, ada lantai, ada jendela, ada tembok sehingga jadilah bangunan. Nah, disinilah laki-laki dan perempuan memiliki perannya sendiri-sendiri. Ya, dan tidak boleh saling iri dengan peran-peran tersebut. Ya, karena ada peran-peran yang memang tidak bisa digantikan. Seorang ibu menyusui anaknya itu nggak bisa digantikan oleh bapak, ya. Seorang ibu melahirkan anak itu juga tidak bisa digantikan oleh bapak. Nah, jihad seorang ibu itu ya di sisi itu, mendidik anak, membesarkan anak dan lain sebagainya. Sementara jihadnya bapak, karena memang bukan bagiannya melahirkan, bukan bagiannya menyusui, maka ada bagian yang lain. Nah, disinilah Al-Quran ini mengatur peran kita, tapi pada intinya walaupun berbeda, memiliki kewajiban yang sama, hanya tata perannya saja di mana tempatnya yang pas untuk bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki atau perempuan itulah yang diatur oleh agama. Nah, menariknya terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan, walaisa dzakaru kal unsa tadi, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan seperti itu. Perbedaan di dalam hal ini ternyata banyak, tidak hanya dalam hal peran ya, tetapi secara fisiologis ya Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan yang mencolok dalam hal ini karena saat ini banyak sekali upaya-upaya yang mengaburkan seakan-akan laki perempuan itu sama dalam artian benar-benar sama, yang kemudian akhirnya orang itu dijerumuskan dalam apa yang disebut sebagai LGBT. Nah, kita jangan sampai ikut promo yang seperti itu, tapi tetap bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam proporsi yang berbeda, tapi juga dalam hal ini perbedaannya tidak menjadikan akhirnya kewajibannya berbeda, kewajibannya tetap sama. Kaum laki-laki dalam hal ini fisiologis ya, kita bicara fisiologis, secara fisik ya, fisiologis itu pembahasan secara fisik. Laki-laki memiliki organ laki-laki yang di sana kelelakian itu berada di testisnya, ya di testisnya. Nah, disinilah testis ini yang menentukan hormon laki-laki karena ada hormon yang namanya testosteron. Ini organ yang menentukan kelelakian. Karena dari testis inilah hormon laki-laki itu diproduksi. Mohon maaf, apa bukan penis? Bukan. Karena ada orang-orang yang lahir tidak berkembang, tetapi testosteronnya tinggi. Dan yang membedakan nanti, apalagi nanti di level kromosom, ya, itu DNA-nya itu laki-laki itu ada DNA Y, ya, kromosom Y bukan DNA, kromosom Y, X dan Y. Kalau wanita itu X dan X, jadi XX. Tapi kalau laki-laki itu XY. Inilah yang menentukan nantinya. Nah, biasanya masalah perkembangan penis dan lain sebagainya itu ada yang perkembangannya terhambat, tetapi yang menjadi identitas itu malah justru di hormon testosteronnya itu. Nah, ini yang memberikan apa namanya ciri seksual sekunder. Contoh misalnya tumbuhnya bulu atau rambut ya, dari testosteron ini ada janggut, ada kumis, ada bulu dada, suaranya lebih ngebas atau bariton gitu ya. Kemudian ototnya lebih kuat, ya, kekuatan ototnya lebih besar, ya. Kemudian juga kulitnya mungkin agak lebih kasar, ya. Ada keluar keringat, keringatnya lebih bau. Jadi bahwa apa? Ini saya langsung saja keringatnya lebih bau kaum lelaki itu daripada wanita, sehingga di dalam hadis disebutkan kaum laki-laki itu kalau pilih minyak wanginya itu yang kuat baunya. Kenapa? Karena untuk nutupi kuatnya bau yang buruk.
Ya, bau badan yang buruk sangat kuat sekali sehingga perlu yang namanya pewangi yang kuat. Kalau wanita dianjurkan, kalaupun minyak wanginya itu dipakai itu yang lembut karena memang baunya tidak seperti laki-laki. Nah, kemudian tanda seks sekunder yang lainnya jakun. Ya, ada jakun. Perempuan apakah organ itu tidak ada? Ada, tapi tidak sebagaimana laki-laki yang menonjol. Nah, ini berbeda dengan kaum wanita di mana organ kewanitaannya itu yakni rahim beserta apa namanya organ-organ di sekitarnya seperti indung telur atau ovarium, tuba misalnya, kemudian ada apa namanya organ-organ yang lain aksesoris ya, itu nantinya akan menghasilkan hormon-hormon juga. Nah, hormon wanita yang banyak mempengaruhi kewanitaan itu estrogen. Ya, estrogen ini mempengaruhi kulit. Kulitnya lebih halus. Ya, tidak seperti laki-laki yang dengan testosteron itu kulitnya kasar. Ya, ototnya lebih lembut. Kemudian memiliki siklus haid. Ya, laki-laki tidak akan haid. Ya, kemudian penyerapan kalsium ini akan sangat berpengaruh dengan adanya estrogen ini. Laki-laki tidak begitu. Ya, kemudian ada tanda sekunder lainnya seperti maaf payudaranya ada berbeda dengan laki-laki. Ya, kemudian juga suaranya, ya, kemudian juga apa namanya rambut tidak tumbuh kumis, tidak tumbuh apa jambang, jenggot dan lain sebagainya. Ini diatur oleh hormon estrogen. Nah, ini yang membedakan ciri laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya problem kesehatan wanita atau perempuan secara khusus, ya, secara khusus ya, kalau nama secara khusus artinya ini biasanya memang menyerang wanita. Ini terkait dengan organ kewanitaan. Karena kalau tipes, laki-laki juga bisa kena tipes. Batuk pilek, laki-laki juga bisa kena batuk pilek. Nah, kita fokus kepada penyakit yang biasa menyerang wanita, ya. Nah, dalam hari ini adalah berasal dari organ kewanitaan. Fokus ke sumbernya. Sumbernya adalah organ reproduksi, yakni rahim, ovarium, dan organ aksesoris yang lain kayak tuba. Karena ada yang penyempitan tuba akhirnya mengalami kemandulan. Kemudian ada yang mengalami kista di rahimnya, ada yang mengalami endometriosis di ovariumnya, dan lain sebagainya. Ini problem-problem yang sangat dekat dengan wanita. Maka kita akan bahas ini agar nantinya kaum ibu di sini dan juga mungkin yang masih muda yang tidak mengalami problem, kita bisa melihat dan mencegahnya gitu ya dengan ilmu ini. Kemudian hal ini sangat berkaitan dengan hormon yang diproduksi oleh organ tersebut, yakni estrogen. Ditambah satu lagi, progesteron. Ya, hormon estrogen dan progesteron ini saling melengkapi hormonnya. Nah, tetapi ada juga hormon yang dihasilkan di tempat lain, yakni dihasilkan dari otak. Nah, di otak kita itu ada namanya kelenjar hipofise, ya, kelenjar hipofisis. Itu walaupun tempatnya di otak, tetapi mempengaruhi hormon yang dihasilkan di sana itu mempengaruhi rahim, ya, yakni hormon oksitosin, LH, dan juga FSH. Jadi yang menghasilkan itu dari otak, tetapi pengaruhnya ke rahim. Oh, ini jauh sekali ya dari kepala sampai turun ke bawah ke rahim. Ya memang seperti itu. Makanya ini harus diperhatikan oleh kaum bapak. Jangan sampai bikin kaum ibu gitu ya, kaum wanita ini stres. Ya, stres kan kaitannya sama pikiran, ya, sama otak. Nanti ada hormon-hormon yang nantinya bisa apa namanya terganggu produksinya, LH-nya terganggu, FSH-nya terganggu. Kalau LH, FSH terganggu, nanti mengaruh ke estrogen. Estrogen mempengaruhi siklus haid dan lain sebagainya. Jadi walaupun letaknya di atas, tapi mempengaruhi bawah. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya ini penting untuk dipahami. Kemudian peran hormon-hormon tadi kan sudah disebutkan ada estrogen, progesteron dan lain sebagainya. Perannya apa sih gitu ya? Karena kan tadi katanya pengaruh ke kesehatan. Nah, peran utamanya ini terkait dengan hal yang sifatnya fisiologis dulu, belum patologis ya, belum patologis. Artinya kita belum bahas penyakit. Nanti penyakit kita bahas selanjutnya. Estrogen itu memberikan tadi identitas seks sekunder. Ya, seperti maaf tadi payudara membesar, kemudian suara lebih tinggi, biasanya kulit halus dan sebagainya. Tapi juga yang penting membantu menjaga kolesterol. Nah, kalau estrogennya berantakan, kolesterolnya juga berantakan. Makanya walaupun saya sudah jaga makan ini dan sebagainya, stresnya tinggi, kolesterol bisa lompat. Ya, karena stres tinggi itu berarti
ada hormon kortisol yang naik. Kortisol itu akan mempengaruhi estrogen juga. Ya, jadi saling terkait yang nantinya akhirnya kolesterol itu juga terpengaruh kadarnya. Kemudian kesehatan tulang. Ya, terutama ini yang sudah produksi estrogennya turun. Kenapa? Karena menopause. Jadi ketika rahimnya sudah tidak berfungsi, tidak terjadi pematangan telur, akhirnya pensiun ya rahimnya, terutama bagi ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas, akhirnya apa? Penyerapan kalsiumnya kurang. Nah, estrogen itu mempengaruhi penyerapan kalsium, jadi memelihara kesehatan tulang ya. Kemudian juga otak, karena ini akan pengaruh ke memori ya, yang akhirnya banyak mungkin dari kalangan ibu-ibu di usia tertentu pikun. Pikun ini terkait estrogen. Nanti kita akan berikan tips gimana sih biar estrogen itu di usia tua ini bisa bisa tetap terjaga sehingga nantinya cara berpikir, memorinya dan sebagainya bagus gitu ya. Penyakit jantung ini pun juga bisa dipacu oleh karena kadar estrogen yang berantakan. Kemudian gangguan pada kulit, tadi kan mempengaruhi kehalusan dan sebagainya. Sebaliknya kalau ini kadarnya berantakan, kulit pun juga jadi bisa rusak ya. Dan jaringan yang lainnya termasuk kolagen, ya proses penuaan, aging dan sebagainya itu banyak dipengaruhi oleh estrogen. Makanya begitu estrogen itu habis, seperti misalnya ini bahwa ibu-ibu ya, kalau diminta dokter operasi di usia muda, baru 30 tahun. Walaupun sudah punya anak dua, laki perempuan udah komplit, tapi usianya baru 30 tahun. Rahimnya mau diangkat, pikir-pikir dulu. Ya, karena efeknya begitu rahim diangkat, estrogennya berhenti. Ya, jadi pensiun. Akhirnya apa? Menuanya cepat sekali. Ya, usianya muda. Tapi orang bilang katanya ini teman-teman suka bercanda, sekarang jadi bermutu gitu ya. Apa maksudnya bermutu? Oh, bermuka tua. Kenapa? Karena jadi keriput. Kemudian jadi menua. Tulangnya jadi keropos gara-gara diambil rahimnya. Jadi rahim wanita itu luar biasa. Ya, menjaga tetap tampil muda. Ini dari sana. Begitu ini pensiun, pensiunnya bisa alami, bisa juga karena dioperasi. Nah, ini bapak-bapak jangan asal main tanda tangan disodori dokter, Pak ini diangkat aja ya biar ini ya kan anaknya udah lengkap, dua laki perempuan. Nah, ini jangan buru-buru tanda tangan, kasihan ibunya gitu ya. Ini penting. Kemudian progesteron ya, hormon progesteron. Ini fungsinya mempertahankan kehamilan kalau sudah hamil. Jadi progesteron ketika hamil itu mesti naik. Karena kalau progesteronnya turun, itu dia bisa keguguran. Ya, jadi biar tetap kehamilannya terjaga, progesteronnya naik. Kemudian juga menyiapkan rahim untuk janin. Karena rahim itu kalau kosongan, ya belum ada janin, itu dindingnya kekuatannya biasa. Tetapi begitu sudah ada pembuahan, ada zigot, ada embrio, gitu bukan zigot dalam manusia, embrio. Dia akan menempel di dinding. Nah, dinding ini harus dikuati karena akan ditempeli oleh sesuatu yang nantinya berkembang 9 bulan kemudian. Nah, yang menyiapkan rahim untuk ditempeli janin atau embrio ini adalah progesteron. Nah, itu ketika awal. Nah, begitu sudah nempel, biasanya nempel di atas, samping kanan, samping kiri gitu ya. Nah, yang bahaya itu kalau nempelnya di mulut rahim. Itu nanti biasanya mesti sesar ya karena terjadi yang namanya PP ya, placenta previa. Plasentanya itu nutup jalan rahim. Nah, ini nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Tetapi intinya pembuahan di dalam dinding rahim itu disiapkan oleh progesteron. Terus ketika menjelang persalinan, progesteron ini menyiapkan ASI ya. Jadi ASINya disiapkan begitu lahiran ya, maka kemudian ASINya sudah ready buat si bayi. Nah, jika kadarnya rendah pada terutama kaum ibu yang masih pengantin baru, kalau kadarnya rendah ini akan jadi sulit hamil. Makanya ini penting sekali untuk diketahui. Biasanya dokter kalau ini sudah sekian lama nggak nikah sekian tahun nggak segera punya omongan, salah satu yang dicek ini progesteronnya sama estrogennya. Nah, LH itu memicu pelepasan telur. Ya, sel telur atau ovum wanita itu setiap bulan hanya satu yang lepas. Ya, cadangannya banyak, jutaan. Tetapi setiap bulan cuma satu yang dilepas. Nah, satu ini apakah dibuahi atau tidak? Kalau dibuahi,
maka jadi hamil. Tapi kalau tidak, telur ini akan menyebabkan proses peluruhan ya dinding rahim yang biasa disebut sebagai menstruasi. Jadi menstruasi itu efek dari telur yang tidak dibuahi. Makanya kalau sudah dibuahi dan hamil tidak terjadi menstruasi karena telurnya sudah dibuahi. Jika kadarnya berlebih, ya ini penting karena agar telurnya matang, kemudian bisa lepas dan dibuahi, LH itu harus naik. Tapi tidak boleh terlalu berlebih. Kalau berlebihan akan terjadi PCOS. PCOS itu kista. Ya, kista tapi tidak hanya satu, tapi multiple. Maka disebut PCOS itu singkatan polikistik. Jadi kistanya banyak. Jadi kayak beruntusan kayak jerawat di wajah. Jadi apa namanya ya, kistanya itu tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Nah ini yang susah. Kalau satu kan tinggal dioperasi satu, tapi kalau banyak susah. Biasanya akhirnya dokter menyerah terus diangkat aja rahimnya. Nah ini yang atau diangkat ovariumnya ini nggak apa namanya ya, pilihan yang susah, gitu, pilihan yang sulit. Makanya jangan sampai terkena PCOS ini, karena akhirnya jadi mandul, infertil. FSH ini berperan dalam siklus menstruasi. Kemudian juga mengontrol produksi sel telur. Jadi sebelum matang, sel telur itu diproduksi dulu. Nah, nanti kemudian matang satu-satu setiap bulan. Ya, makanya butuh FSH. Begitu sudah matang dilepas melalui LH. Ya. Kalau oksitosin itu adalah hormon yang terkait sama kontraksi rahim. Nah, bapak-bapak kalau bisa ini oksitosin ini kan diproduksi di hipofise tadi. Kalau ibu sedang hamil, jangan dikasih sesuatu yang sifatnya bikin stres. Kalau oksitosinnya tiba-tiba diproduksi tinggi, rahimnya bisa kenceng. Jadi rahim kenceng tuh bukan misalnya, ini nggak jatuh di kamar mandi kok, nggak kepleset, nggak kebentur. Nah, kalau jatuh kebentur kan sifatnya trauma, benturan. Tapi ada juga bentuk trauma yang psikis, bukan yang fisik. Benturan fisik itu kan ya tadi kepleset, jatuh, ya itu bisa bikin kontraksi rahim. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah yang sifatnya trauma psikis. Ngomong, nyinggung, lah padahal kan lagi sedang apa ya, statusnya tuh senggol bacok, gitu, gampang tersinggung gitu ya. Tiba-tiba omongannya apa namanya agak enggak apa enggak apa tidak terlalu perhatian, asal ngomong akhirnya tersinggung, kepikiran, nah kontraksi rahim. Nah ini oksitosin karena dihasilkan oleh kelenjar hipofise di otak. Ya, makanya pikiran tuh harus dijaga gitu ya. Karena itu tidak kelihatan traumanya. Nah, ini membantu persalinan. Nah, kalau kontraksinya di usia kehamilan 9 bulan, bagus. Tapi kalau baru 3 bulan udah dikasih trauma-trauma psikis terus-menerus, ya itu tiba-tiba umur 4 bulan, 5 bulan keguguran. Nah, sayang. Nah, karena ini sebenarnya oksitosin ini punya manfaat menguatkan kontraksi rahim untuk persalinan. Jangan sampai kontraksi sebelum persalinan. Nah, tadi gangguan apa tadi hormon-hormon yang normal dan apa fungsinya. Sekarang gangguannya kenapa? Gangguannya itu gangguan keseimbangan. Bisa kelebihan, bisa juga kekurangan. Karena yang kita butuhkan itu yang secukupnya. Kelebihan bisa disebut sebagai estrogen dominans. Ya, ini seperti efeknya itu kayak PMS. PMS itu emosian, ya, premenstrual syndrome. Ya, siklusnya jadi nggak beraturan, ngamuan dan sebagainya, ini PMS. Ini biasanya karena estrogen berlebihan, estrogen dominan, ya. Rambut rontok. Nah, ini biasa dialami juga mereka yang suntik KB kan memasukkan hormon. Ya, itu biasanya efek sampingnya setelah usia karena terjadi akumulasi ya, usia pil KB, pil suntik gitu ya, kemudian yang sifatnya hormon itu biasanya bikin rambut rontok. Terus gangguan tidur sama memori tadi itu gangguan memori gampang lupa itu justru karena kelebihan ya, karena kelebihan. Kemudian insomnia, gangguan tidur. Ya. Kemudian nah ini yang apa namanya harus hati-hati. CA mame, kanker payudara. Terutama bagi yang mungkin tadinya kekurangan estrogen oleh dokter kemudian dibantu karena belum punya momongan. Kalau kurang estrogen susah dapat momongan. Akhirnya sudah dibantu hormon, disuntik hormon, ya. Akhirnya jadi subur. Tapi kadang-kadang yang namanya suntik itu kan bisa berlebih. Nah, ketika kelebihan ini yang memicu timbulnya CA mame. Nah, makanya ini
jadi seorang ibu itu luar biasa resikonya. Punya anak saja harus selain dalam proses persalinannya ya, dalam proses mau hamilnya saja itu harus menempuh risiko seamame. Makanya sekarang ini banyak wanita-wanita yang udahlah nikah ya nikah tapi child free saja. Nah, ini gaya hidup yang karena risikonya memang besar, tetapi bukan lantas kemudian tidak dihadapi ya. Kalau yang nggak mau ngadap itu akhirnya child free ya karena nanti resikonya ini itu dan sebagainya kehidupan anak modern sekarang ini ya kalau bisa kita jangan kita umatnya Rasulullah itu harus punya keturunan yang banyak gitu ya. Jangan malah child free gitu ya. Kemudian endometriosis itu adalah tumbuhnya jaringan endometrium di tempat yang salah. Endometrium itu lapisan rahim. Harusnya lapisan rahim itu tumbuh di rahim, tapi numbuhnya itu di indung telur, ya. Jadi ketika kita haid, wanita haid, itu yang luka itu adalah lapisan rahimnya, terluka, akhirnya berdarah. Meluruh, meluruh itu larut gitu ya, terkelupas. Dinding rahimnya itu terkelupas, ganti dinding yang baru. Nah, ketika menstruasi, kalau yang terkelupas dinding rahim di rahim, maka itu normal. Tapi kalau endometriosis ini kan tumbuhnya dinding rahim di indung telur. Jadi indung telurnya itu mengalami haid juga. Sakitnya luar biasa. Ya, jadi hanya ibu-ibu yang bisa merasakan ini atau kaum wanita. Bapak-bapak nggak akan paham. Diceritain juga nggak akan paham. Ya, makanya harus hormat gitu ya kepada kaum wanita karena mereka juga seringkali menanggung ini gitu ya. Kemudian ini kelebihan, kekurangannya osteoporosis ya tadi yang karena sudah menopause, penuaan dini karena diangkat tadi itu, gangguan emosi, no, emosian, hot flashes, wajah, badan tiba-tiba memanas, jadi kayak kebakar. Padahal kalau dipegang nggak apa-apa, tapi rasanya seperti kebakar. Seperti rasanya Bapak Ibu itu kalau habis makan sambal tidak pakai sendok, ya langsung tangannya itu main di nasinya gitu ya. Habis ya makanya enak ketika pas makan, tapi begitu selesai tangannya kena cabai atau sambal tadi itu panasnya luar biasa. Nah bayangin itu kena di wajah, hot flashes itu seperti itu rasanya, itu luar biasa gitu ya. Kemudian resiko penyakit jantung kalau kekurangan hormon estrogen. Jadi begitu sudah menopause itu banyak sekali penyakit-penyakit yang ngantri ya. Infeksi saluran kemih gitu kan. Kemudian juga terjadi kemandulan. Selain infeksi saluran kemih itu biasanya keputihan dulu karena rentan dengan infeksi ya. Makanya nanti tipsnya gimana nih kalau ada resiko seperti itu? Kita akan jelaskan. Nah, kemudian gangguan hormon wanita yang lain adalah proses kelebihan dan kekurangan progesteron. Ini sebenarnya mirip-mirip, ya, sebenarnya mirip-mirip. Tapi ini lebih nyerang ke fisiknya. Jadi kelelahan berlebihan kalau kelebihan. Mood swing, jadi baperan. Tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba ketawa-ketawa. Nah, ini mood swing. Jadi moodnya itu berubah-ubah secara tiba-tiba. Kalau orang nggak paham, dikiranya, wah ini gangguan bipolar apa ya? Tiba-tiba ketawa sendiri, tiba enggak. Ini sebenarnya karena proses hormonal. Terus udim, tangan, kaki, wajah, gitu ya. Kemudian sakit kepala, migrain, nggak sembuh-sembuh. Ini apa? Dicari-cari sebabnya. Karena progesteron ini kalau pengen tahu harus dicek dulu. Tapi karena nggak dicek, kita bingung. Apa tensi ya? Apa kolesterol ya? Apa ini serba nebak-nebak. Kemudian peningkatan nafsu makan yang berlebihan, terutama manis atau asin. Nah, tadi progesteron itu akan naik ketika hamil. Makanya kalau ibu hamil, kita kenal istilah nyidam. Ya, nyidam itu kan tiba-tiba pengen beliin mangga ini yang rasanya asem banget, atau beliin asinan, atau beliin ikan asin, apa jambal roti, atau aneh-aneh seleranya. Nah, ini efek hormon. Dan biasanya orang kan nyalain bayinya, oh itu bayinya, itu permintaan bayi, ya dituruti aja daripada nanti ngeces gitu ya. Jadi kalau gedenya nanti takutnya jadi ngecesan misalnya. Nah, sebenarnya itu pengaruh hormon, kelebihan progesteron tadi itu. Terus mual. Nah, ibu hamil kan juga ngalami itu semua karena ususnya juga terpengaruh oleh hormon, pergerakannya jadi lambat. Mual, kembung, sembelit gitu ya. Itu efek sampingnya. Kemudian libidonya turun. Terus udim payudara, jadi bengkak, nyeri hebat. Jadi gara-gara hormon ini yang harus ditanggung itu luar biasa. Kemudian masalah kulit, jerawatan. Nah, bagi remaja yang banyak jerawat, coba cek. Barangkali progesteronnya tinggi. Tapi juga kalau kekurangan bahaya juga ada miom ya. Kemudian tensinya naik sampai kepada penyakit jantung, kanker, gangguan saraf, gangguan tiroid.
bahkan sampai kemandulan. Nah, ini hal-hal yang harus diwaspadai terkait dengan gangguan hormon pada wanita dan efeknya. Nah, lantas apa sih sebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, nanti kita akan bahas di next chapter selanjutnya.